Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Totong Rosadi, bursa calon presiden, tepatnya sebetulnya bakal calon presiden Republik Indonesia 2024 makin ramai saja. Kemarin, Senin, tanggal 14 Maret 2024, sebuah lembaga survei Jakarta, LSJ, merilis hasil surveinya yang menurut saya mengagetkan sekaligus juga lebih menggairahkan bursa Capres 2024. Apa hasil dari survei itu? Pertama saya akan sebutkan dulu. Survei itu dibuat di medio Februari, tepatnya tanggal 18 Februari sampai akhir Februari, yaitu 28 Februari, karena tanggal di Februari hanya sampai 28. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan di dalam survei itu menurut rilisnya disampaikan dengan cara pengambilan sampel secara acak bertingkat, multi-stage random sampling, dan margin errornya plus minus 2,8% dengan tingkat kepercayaan atau level of confidence-nya itu sebesar 95%. Apa hasil survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka? Pengumpulan datanya itu dengan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan kuesioner. Yang mengagetkan adalah ada nama lain yang sebelumnya tidak muncul di level atau papan atas bursa calon presiden. Siapa nama itu? Saya akan pelan-pelan membacanya. Hasil survei ini menunjukkan hasilnya. Pertama, nomor urut pertama, nama yang tidak aneh, masih tetap di puncak adalah Pak Prabowo Subianto dengan 27,2%. Kemudian disusul oleh Pak Ganjar Pranowo 16,3%. Selanjutnya berikutnya nomor 3 Anies Baswedan. Kemudian Sandiaga Uno, lalu Ridwan Kamil, itu yang 5 besar. Di nomor 6, nama yang tidak asing juga, yaitu Basuki Cahayapurnama, 5,2%. Nah, yang nomor 7 inilah yang kemudian mengagetkan bagi saya, termasuk tidak hanya mengagetkan, tapi juga membuat kita cukup bergairah lagi. Karena ada nama baru, saya sebut namanya yaitu Haji Deddy Mulyadi. KDM, Kang Haji Deddy Mulyadi ini menempati posisi ke-7 dengan 2,9%. Berikutnya Erick Thohir 2,2%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%, dan di papan tengah ditutup oleh nama Jenderal Purnawirawan Muldoko 1,9%. Kemudian di papan bawah masih ada nama Jenderal Gatot Nurmantio, Profesor Mahfud MD, Puan Maharani, kemudian Tri Risma Harini, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto. Sahabat Totong Rosadi, kemunculan KDM, Kang Haji Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang berasal dari Dapil Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. 2 periode menjadi Bupati Purwakarta, sebelumnya Wakil Bupati, sebelumnya DPRD di Kabupaten Purwakarta. Menurut saya tidak hanya mengagetkan, menggairahkan, dan cukup menggembirakan, bahkan sangat menggembirakan bagi pengamat ketika melihat kehadirannya di survei yang teranyar ini. Mengapa? Karena Kang Deddy Mulyadi, sebagaimana yang kita pahami dalam berbagai tampilan YouTube-nya, beliau memiliki paling tidak 2 kanal YouTube. Yang pertama official Deddy Mulyadi, dan yang kedua Lembur Pakuan. Yang terakhir ini adalah nama yang kemudian beliau sematkan kepada kampung halamannya yang berada di Kabupaten Subang, tepatnya di Kecamatan Dauan.
dengan dua channelnya ini, dengan dua kanalnya ini, terutama kanal yang pertama, Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan kerja politik. Tetapi bagi saya, sebetulnya KDM tidak sedang hanya melaksanakan kerja politik, karena beliau sudah melakukan ini jauh-jauh hari. Di beberapa tayangan video kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seseorang yang kemudian ia berusaha untuk bantu keluar dari problemnya pada saat sekarang ini. Tetapi ternyata yang bersangkutan itu sudah pernah menerima bantuannya atau mendapatkan bantuannya 7 atau 8 tahun yang lalu, bahkan Kang Deddy-nya sendiri sudah lupa. Di banyak videonya kita bisa menyaksikan itu. Bahkan Kang Deddy misalnya pernah membantu seseorang yang sudah sangat lupa. Ia membantu ayahnya, ia membantu kakaknya, tiba-tiba sekarang yang dibantu kemudian adiknya. Dan ketika datang ke rumahnya, kemudian diingat lagi bahwa tentu saja yang memberi itu sudah lupa, tetapi yang menerima masih tetap ingat. Artinya saya melihat kemunculan Kang Deddy di posisi ke-7 di survei Lembaga Survei Jakarta ini, bagi saya ini menunjukkan masyarakat kita, publik kita masih tetap juga berorientasi bahwa pemimpin itu harus punya gaya khas atau otentik, kepemimpinan yang otentik, dan Kang Deddy Mulyadi memiliki itu. Saya ambil contoh saja kepemimpinan otentiknya Kang DM. Saya selalu menyebut bahwa ia di beberapa kesempatan misalnya tegas, bahkan cenderung marah. Tetapi saya melihat ketegasan dan kemarahannya itu terukur. Ia proporsional ketika kemudian marah sangat ketika mengetahui ada program pemerintah perhutanan sosial yang ditengarai, diduga, walaupun sebetulnya awalnya tidak diketahui itu ada sedikit pelanggaran atau di luar dari model program itu. Kang Deddy marah sangat dengan menyebutkan hiji oge mau, maksudnya satu saja macan, ketika ia marah dengan sangat melihat hutan bambu yang kemudian ditebang dan dijadikan pohon pisang. Itu salah satu ciri otentiknya beliau, yaitu suatu saat ia marah, saat kemudian ia tegas, saat yang berikutnya lemah lembut, dan seluruhnya menurut saya pendekatannya humanis. Jadi otentitas Kang Deddy kita bisa lihat di YouTube-nya itu, ia tidak hanya sedang melaksanakan kerja-kerja politik yang dibatasi oleh periode, kapan kemudian mengambil inisiasi untuk mendekati masyarakat, untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas dan elektabilitasnya, tetapi kapan seorang pekerja yang terus-menerus itu bekerja secara otentik. Kita bisa menyimaknya dari ratusan videonya yang sudah ia mulai jauh-jauh hari sebelum bursa calon presiden ini banyak disurvei oleh lembaga-lembaga survei. Sahabat, apa poin penting dari tayangan video ini? Pertama, bahwa masyarakat Indonesia masih sangat memperhatikan seorang pemimpin itu mempunyai karakter kepemimpinan yang otentik. Yang kedua, masyarakat Indonesia melalui survei ini kita bisa melihat bahwa seseorang politisi itu bekerja tidak instan. Ia bekerja setiap hari, setiap saat, dan yang dipikirkan satu, kemanusiaan. Yang ketiga, survei-survei yang dilakukan oleh siapapun lembaga surveinya, tetap saja ada sisi-sisi yang memang kita bisa saja misalnya mencurigai, tetapi ketika disajikan, dipaparkan, dideskripsikan di awal serupa disclaimer, metodenya bagaimana, jumlah samplingnya, lokasi samplingnya, periode dilakukannya, metode pengambilannya, kita tentu saja kemudian menyatakan bahwa lembaga survei ini dengan yang itu pendekatannya yang berbeda, dan tentu saja hasilnya sedikit berbeda.
sahabat, mudah-mudahan kita akan saksikan bagaimana perkembangan dan kejutan-kejutan terbaru dari bursa Capres 2024 yang insya Allah akan berada dalam ruang tanding yang kosong ketika Presiden Joko Widodo akan meninggalkan legasinya sebagai Presiden Indonesia 2 periode dengan capaiannya. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.